Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai mana kemarin? Sekarang kita membahas adab-adab ketika membuang hajat di tempat yang terbuka. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas adab-adab membuang hajat di tempat yang tertutup, seperti di dalam WC. Nah, sekarang kita akan bahas lagi adab-adab. Kalau adab-adab itu berarti sunnah. Ya, adab-adab kesunahan yang dianjurkan ketika buang hajat di tempat yang terbuka, baik hajat kecil, buang air kecil, ataupun buang air besar. Di tempat terbuka itu berarti bukan dalam WC, seperti di bawah di padang rumput. Ya, pokoknya intinya bukan di dalam WC. Apa saja adab-adabnya. Ya, coba ikutin semuanya. Adab-adab ketika membuang hajat di tempat yang terbuka. Satu, mengerjakan seluruh adab-adab ketika membuang hajat di dalam WC. Nah, apa saja adab-adab ketika membuang hajat dalam WC? Seperti masuk pakai kaki kiri, ya, memakai sendal, membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijzin najisi. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, dan juga berlindung daripada kotoran-kotoran najis. Itu dibaca. Apalagi menutup kepala, apalagi memakai baju dan semuanya. Yang sunnah-sunnah kemarin ketika buang hajat dalam WC itu sunnah dikerjakan juga ketika kita membuang hajat di tempat terbuka. Nah, itu ya. Ditambah lagi Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, maka jin atau syaitan tidak bisa melihat dia. Jadi kalau kita membuka aurat, buka baju, buka celana dan sebagainya, maka tambahkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Ya, kebiasaan ya. Kamu kebiasaan di rumah tangan kiri ya. Nah, di pesantren nggak boleh, harus tangan kanan. Dirubah itu. Penyakit tangan kiri itu dirubah. Nah, aku masih ada sudah tangan kiri, berdiri, berjalan, dia baca Bismillah. Selesai makan minum, pak, sampahnya dibuang. Karena kebiasaan di rumah sudah seperti itu, akhirnya mendarah daging. Dirubah itu setengah mati. Ya, jadi kita kembali mengerjakan semua adab-adab sunnah-sunnah ketika membuang hajat di tempat tertutup. Apa saja? Ketika di tempat terbuka sama aja. Nah, kemudian ya, nomor 2, wajib agar tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi kalau kita buang hajat di tempat terbuka nih ya, kita tidak boleh membuang hajat. Kalau buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Kalau buang air besar tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Pokoknya tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Ya, ada ulama mengatakan sampai hukumnya haram.
kalau menghadap Kiblat. Jangankan buang hajat, berludah saja itu jangan menghadap kiblat. Nggak boleh. Ya, sebelah kanan nggak boleh, karena ada malaikat sebelah kanan ini. Jadi kalau ingin berludah sebelah kiri. Kalau nggak bisa juga sebelah kiri, di bawah kaki. Kita menghadap kiblat sana. Nggak bisa buang ke kiri, nggak bisa buang ke kanan, nggak bisa buang ke bawah, di bawah kaki. Itu berludah. Apalagi sampai buang hajat. Maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Ulama yang tegas mengatakan haram. Nah kalau terpaksa gimana? Nggak bisa lagi nih, kebelet. Oh, enggak ya. Atau kalau menghadap kiblat nggak ada dindingnya. Kalau menghadap ke lain ada dindingnya. Ya, menghadap kiblat maksudnya ada dindingnya. Kalau tidak menghadap kiblat nggak ada dindingnya. Seperti ada pohon, ini pohon apa ya namanya, pohon akasia umpama. Pas menghadap ke arah kiblat. Kalau menghadap ke lain tidak ada pohonnya. Tapi kalau menghadap ke pohon, tapi menghadap kiblat, gimana itu? Ya, nah, kita lihat. Jika terpaksa, maka wajib ada pembatas dinding antaranya yakni antara si yang membuang hajat, orang yang membuang hajat sama dinding tadi. Berapa jaraknya? Kurang lebih jaraknya 1,5 meter. Dan ketinggian dinding itu kurang lebih 33 cm. Nah, bagaimana nih? Buang hajat, kita berduduk sini Pak, seperti Abu ya duduk sini. Jarak duduk di sini dengan dinding di sana itu jangan lebih daripada 1,5 meter. Ini 1 meter segini tambah segini, kurang lebih 1 depak. Kurang lebih 1 depak. Kalau dindingnya terlalu jauh, umpama dinding di sana, umpama ya, kalau kita buang air kerja di sini, tapi dindingnya di sana, jauh antara sini dengan kesana jauh berapa meter? Ada 3 meter, nggak boleh. Jadi antara orang yang buang hajat dengan dinding yang dia terpaksa menghadap kiblat tadi ada dindingnya, itu hanya berjarak 1,5 meter. Lebih daripada itu maka dianggap dia tidak berdinding. Kurang daripada 1,5 meter maka lebih baik lagi. Mudah dipaham? Dan tingginya kurang lebih 33 cm. Nah, 33 cm itu kurang lebih segini. Nah, segini, paham segini. Yang sekiranya ini bisa menutupi antara tanah sampai ke pusat. Yang terpenting alat kelamin itu tertutup. Gimana kemarin cara duduk buang air kecil? Coba contohkan. Coba, yang mana berarti duduknya? Dibuka begitu. Ya, duduknya seperti itu. Coba lihat kakinya. Bukan kaki yang kanan, rebahan aja, rebah ke lantai. Nah, begitu. Itu kena kaki, kena buang air kecil, diangkat lututnya, diangkat. Nah, begitu. Ya, dilontar, badannya tegak. Nah, gitu. Nah, jadi begitu. Ya. Jadi yang wajib tertutup dari lantai sampai ke pusat, kurang lebih tingginya 33 cm. Paham ya? Adapun yang di atas pusat sampai ke kepala ini nggak apa-apa kalau terbuka. Udah dipaham? Kalau dia buang air kecil sambil berdiri, yang tertutup adalah dia dari tanah sampai ke pusat. Lebih tinggi lagi, kurang lebih 1 meter. Ya, 1 meteran tertutup, wajib tertutup itu. Kenapa? Karena nanti mengarahnya ke arah kiblat. Membelakangi kiblat juga seperti itu, buang hajat besar, membelakangi kiblat, tidak boleh juga. Ya, harus ada dindingnya di belakang.
Oleh karena itu kalau bikin WC di masjid kah, di langgar, di rumah, dimanapun, jangan WC itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Bumerang, intinya jangan mengarah kiblat. Nah, seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? 33 cm. Dulu pernah Nabi berjalan dalam Sayyidina Aqil. Jadi waktu itu Rasulullah bilang, Rasul mau buang hajat, mau buang air kecil. Rasulullah bilang kepada Aqil, wahai Aqil, coba kamu bilang pohon kurma itu. Bilangin, bisikin pohon kurma, wahai ya nakhlah, wahai pohon kurma, bilang saja Rasulullah memanggilmu karena Rasul ingin buang air kecil. Sayyidina Aqil ini agak bingung, kenapa Rasul nyuruh saya untuk berbicara dengan pohon. Kira-kira pohon itu mengerti gak kalau dibicarain? Maka Sayyidina Aqil ini pun mendatangi pohon kurma tadi. Lalu dia bilang, belum sempat ngomong nih, baru bilang ya nakhlah, wahai pohon kurma. Tiba-tiba pohon kurma ini sudah paham karena dia mendengar Rasulullah berbicara. Tiba-tiba pohon kurma itu pun melepaskan akarnya. Kayak mana kalau orang terpanjal kakinya, tahu terpanjal nggak? Tertanam di lumpur. Tahu terpanjal? Tengku, tahu nggak terpanjal? Orang kakinya masuk ke dalam lumpur gimana? Nah itu. Nah, dia ingin mengeluarkan. Maka pohon kurma ini pun mengeluarkan akarnya dia. Alright, gitu. Angkat lagi akarnya. Tiba-tiba pohon kurma itu pun terlepas dari bumi, dari tanah. Lalu dia mendatangi Rasulullah. Dan ternyata bukan hanya satu pohon, tetapi ada beberapa pohon yang datang kepada Rasulullah. Langsung dia membuat pagar betis lah, kalau ibarat zaman sekarang itu namanya pagar betis. Pohon kurma tadi pun menutupi Rasulullah SAW. Maka Rasul pun membuang hajat di situ tanpa dilihat orang lain. Setelah Rasul buang hajat, maka itu air kencingnya Rasul masuk ke dalam tanah tanpa ada yang bisa melihat. Setelah itu pohon kurma ini pun kembali ke asalnya masing-masing, lalu menancapkan akarnya kembali ke dalam tanah, cik, kembali seperti biasa. Sayyidina Aqil melihat itu kaget ya. Ini salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bisa berbicara dengan pohon kurma. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi itu intinya tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau terpaksa maka ada dinding antara orang yang buang hajat dengan dinding itu jaraknya tidak lebih daripada 1,5 meter dan tinggi dinding itu adalah 33 cm. Kurang lebih segini. Gabungkan. Nah ya. Yang ketiga, jauh dari manusia. Yang sekira-kiranya tidak tercium baunya dan tidak terdengar suaranya. Nah, jadi kalau mau buang hajat, ya pas jalan begitu, tiba-tiba, aduh aku mau buang air kecil atau mau buang air besar sakit perut, ya masuk ke dalam sahabat sana. Tapi lihat-lihat juga, jangan-jangan ada ular ada apa. Ya artinya cari tempat yang jauh, yang sekira-kira orang yang buang hajat ini ketika buang hajat suara kotoran tadi yang keluar itu tidak terdengar oleh orang lain atau baunya sekira-kira tidak tercium dari orang lain. Paham kira-kira? Jangan kayak supir taksi atau orang yang naik angkot begitu naik bis mau kencing tiba-tiba ke belakang dia dikencingin apa ban mobil kencinginnya. Ya. Akhirnya keciuman sama orang yang dalam mobil. Mudah ya? Nah, jadi jauh. Sekira-kira tidak tercium baunya atau tidak terdengar suara dan tidak terdengar suara. Jangan dekat dengan manusia, malu. Baik, yang keempat, membuang hajat di tempat air
tempat air. Nomor 4. Nomor 4. Tidak Tidak membuang hajat membuang hajat di tempat air di tempat air yang tergenang. yang tergenang. Nah, jangan buang air di dalam air yang tergenang. Dalam kolam renang umpama, berenang kencing dalam kolam renang. Dia tiba-tiba menggelidik awaknya. Sekalinya bekami dalam kolam renang, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nah, seperti itu. Kalau cuma satu orang nggak apa-apa. 20 orang yang kencingin, apa yang terjadi? Habis berubah air di kolam renang itu nanti. Ya. Kecuali air itu banyak sekali. Seperti danau atau bendungan yang besar sekali. Walaupun airnya tidak mengalir. Dengan sekira-kiranya kalau air itu diobok-obok di pinggir pesisirnya, maka gelombangnya tidak sampai ke pinggir pesisir yang lainnya. Nah, jadi yang dinamakan air yang banyak itu gimana? Nah, kalau kita berdiri di ujung kolam sini, Mama, kita obok-obok dengan tenaga yang sederhana, juga terlalu kuat, jangan juga terlalu lembek, sederhana, baik 2 atau 3 kali goyang. Jikalau gelombangnya belum sampai ke ujung sana, maka itu dinamakan air yang banyak, tapi tergenangnya sedikit. Seperti kalau berenang, Mama, obok-obok ini, gelombangnya sampai nggak sampai ke ujung sana? Apa yang terjadi? Maka itu hukumnya itu dinamakan air yang banyak tapi tergenangnya sedikit. Kalau kencing di situ, maka hukumnya. Tapi kalau seandainya besar, diobok-obok pinggirnya, gelombangnya tidak sampai ke ujung sana. Ya seperti tadi danau, ya, atau bendungan mangga sangat besar. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena banyak. Ya. Udah dipaham kira-kira? Insyaallah. Hari apa kemarin? Hari Senin Abu yang pulang dari Tenggarong lewat jalan tol. Karena malam Abu yang berceramah, tiba-tiba masuk ke daerah jalan tol Manggar tinggi, ada jembatan. Kata Abu, ya apa ini? Sekalinya di bawahnya itu sungai Manggar yang sampai ke Manggar sini. Nah, jadi itu airnya sampai ke sini. Jadi dia mengalir dari mana itu, kilo berapa itu? Sampai dari kilo atas atau mana? Nah, ketemu di situ sungainya di Manggar situ, laut Manggar. Abu yang ngeliat dari mobil itu, melihat itu, kata Abu, ya serem nih, banyak buayanya mungkin di sini. Ya, sama ketemunya di sana ya, di sungai mana ketemunya? Sungai Merdeka, ada sungai Wai, sungai Merdeka. Nah, itu mengalir. Lain kalau danau dia tertahan airnya ke bendungan, tapi banyak, tidak apa-apa. Udah dipaham kira-kira? Tapi kalau berenang tuh, kalau berenang yang kamu berenang di mana tuh? Tempat siapa? Adun, yang mana namanya Adun? Enggak, keluar enggak? Ya. Tempat si siapa namanya? Dani. Tempatnya Dani berenang di situ. Itu kecil kalau berenangnya. Kalau ada yang kencing di situ, nggak boleh. Ya. Baik, yang kelima. Tidak membuang hajat di saluran air yang mengalirnya sedikit. Ada sedikit. Seperti paret tuh, Pak. Ya, jangan. Kalau paret itu digunakan untuk
apa namanya, air yang bisa digunakan lagi. Tapi kalau paret pembuangan gak ada masalah. Paret pembuangan itu nggak apa-apa kencing di situ. Nah kalau di Jawa Barat tuh di Bogor itu waktu aku yang masih tinggal di Bogor itu dari pegunungan kan di puncak, air itu mengalir dari gunung, dari arah gunung. Jadi air itu mengalir dari pinggir-pinggir rumah orang. Paretnya kecil saja, kecil. Kayak mana orang bikin paret kecil. Tapi air itu bersih sekali. Bagi orang kaya atau orang yang punya pekarangan rumahnya besar, mereka membuat kolam ikan. Maka air yang tadi dari gunung melewati paret-paret di samping rumah mereka itu dialirkan ke dalam kolam ikan yang mereka buat di halaman belakang atau halaman depan rumahnya. Orang sana paling suka itu beternak ikan mas. Ikan mas. Jadi waktu Abu ya di Bogor itu sering makan ikan mas. Jarang makan ikan mas. Orang Bogor kayaknya suka makan ikan mas. Itu waktu Abu ya di Bogor. Itu air bersih. Kalau ada orang buang kotoran di situ nggak boleh. Tapi kalau paret pembuangan boleh, nggak apa-apa. Namanya juga paret pembuangan. Yang keenam, tidak membuang hajat di jalanan yang dilewati orang. Orang jalan kaki dia kencing di situ, atau buang kotoran besar di situ. Tidak boleh. Apa yang terjadi kalau ada orang buang kotoran di situ sampai orang yang lewat merasa terganggu? Ini orang-orang yang merasa terganggu tadi, kalau dia mengeluarkan sumpah serapah dari mulutnya, apalagi sampai 40 orang ada yang mengucapkan sumpah serapah, orang yang buang hajat itu bisa kena sumpah serapah dari orang yang mengeluarkan sumpah serapah tadi. Lewat satu orang, siapa yang buang kencing di sini? Ini bungul orangnya. Lewat satu. Besok-besok lagi, siapa ini? Oh, bodoh orangnya. Gila ini. Lalu satu lagi, mudahan bekunat, mudahan korengan. 40 orang udah kan? Apalagi akhirnya bisa kabul orang tadi. Maka itu yang kata Nabi sebutkan, takutkah olehmu dari orang yang terlaknat. Gimana ya tadi, salah satunya adalah orang yang buang hajat di jalanan umum, lalu orang-orang yang lewat pun mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Itu bisa terkabul ucapan orang tersebut dan akhirnya kembali kepada orang yang buang hajat tadi. Jadi jangan sembarangan. Ya. Yang ketujuh. Ikutin. Yang ketujuh. Tidak kencing melawan arah angin. Ya, iya. Angin hembusnya ke badan kita. Nah, kita kencing ke sana. Habis nanti air kencingnya terciprat ke badan. Nah, jadi najis nanti. Yang kedelapan. Tidak membuang hajat pada lubang-lubang. Nah, kenapa? Karena lubang ini atau air tergenang tadi, air tergenang atau lubang itu biasanya juga kalau bukan untuk binatang ditempati oleh bangsa jin. Ditempati bangsa jin. Kalau enggak, binatang yang menempatinya. Kalau lubang itu ditempati binatang kecil, maka kita menyakiti dia. Seperti semut, kata semut ini enggak ada mendung, enggak ada petir, tiba-tiba banjir, sekalinya airnya panas lagi, sekalinya wah si Reza ternyata lagi buang hajat di situ. Nah, kasihan semut tadi. Nah, atau apa? Binatang yang menghuni itu binatang yang berbahaya, seperti ular kah, kalajengking, buang air kecil dia terat begitu. Kata ular tikus
Ya akhirnya disambar ular tadi sama ular tadi. Saat ternyata tikus kada buntut. Tidak boleh, ya bahaya. Nah, jadi dilarang oleh Nabi membuang hajat atau membuang kotoran di lubang-lubang tadi. Kesembilan, tidak membuang hajat pada tempat-tempat istirahat umum. Seperti di mana ya, di ini halte, tahu halte? Nah, halte terminal atau tempat persinggahan bis, atau kalau di Jakarta itu apa namanya, ini apa namanya, Pusway. Jangan di situ sembarangan, nggak boleh. Atau di pos ronda kan tempat orang istirahat di situ. Dikencingin pos rondanya, nggak boleh. Kesepuluh, tidak membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Buah rambutan atau buah durian, dia buang hajat di bawah situ. Pas jatuh pohon buah rambutan nanti, jatuhnya ke najis tadi. Kita merasa jijik nggak? Ini bekas kotoran, malas dimakan. Jadi jangan buang hajat di situ. Ya, tapi kalau pohonnya tidak berbuah nggak apa-apa. Seperti pohon akasia, ada nggak buahnya? Ada buahnya, tapi nggak usah dimakan. Pohon akasia itu. Atau pohon buah juga, tapi tidak berbuah, ya masih ya, bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah ada buahnya, jangan dibuang hajat di tempat pohon yang berbuah tadi. 11. Sunnah agar tidak membuang hajat menghadap matahari atau bulan. Ini hukumnya sunnah ya. Jadi menghadap matahari atau menghadap bulan itu dianjurkan jangan menghadap ke sana. Tapi kalau membelakangi nggak apa-apa. Matahari sama waktu timbul matahari pagi hari, buang air kecil menghadap ke matahari, itu jangan, kurang baik. Atau matahari lagi terbenam, jangan. Atau matahari bulan purnama sudah begitu timbul dia menghadap ke arah bulan tadi, itu jangan. Tapi kalau membelakangi boleh tidak? Boleh. Sampai waktu kan? Belum? Dan berapa Isya? 10? 20? Nah, baik. Kita habiskan ya. Faedah. Disebutkan. Ikutin. Disebutkan. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa, ingatin nih kamu nih yang buang hajat nih, ingatin bahwa berludah di kotoran yang telah keluar akan mewariskan orangnya menjadi was-was dan giginya menjadi kuning dan gusinya bisa berdarah. Buang air berak situ, ludahnya tanya pupuk, nah itu nggak boleh. Atau kencing, air kencingnya di ludahnya, itu bisa mewariskan giginya kuning, gusinya berdarah, juga bisa menjadi orangnya was gak? Suka ragu-ragu, suka bimbang orangnya itu, malas. Aku mau lanjut kah, mau berhenti, lanjut kah, ada tuh. Orangnya nggak punya pendirian, was-was tadi. Nggak punya pendirian. Dan bersiwak alias sikat gigi ketika buang hajat akan mewariskan matanya buta. Jangan sambil buang hajat sambil sikat gigi, jangan. Dan suka pelupa sambil buang hajat sambil bersikat gigi, pelupa orangnya. Dan lama berduduk akan mewariskan
sakit hati, sakit hati, dan penyakit dan penyakit bawasir, bawasir, penyakit wasir, tawasir. Nah, itu timbul daging di duburnya itu. Dan berdahak dan berdahak ketika buang hajat ketika buang hajat akan mewariskan akan mewariskan tuli. tuli. Sampai buang hajat berdahak-dahak, orangnya jadi tuli nanti. Dan menggerakkan cincin Dan menggerakkan cincin akan mewariskan datangnya syaitan kepadanya. kepadanya. Buang hajat, nah cincin digoyang-goyang, nanti syaitan datang kepada dia. Nah lanjut, ini kamu nih. Dan berbicara yang tanpa ada hajat akan mewariskan kebencian orang kepadanya. Jadi temanmu yang suka nggak suka, ya, yang dia nggak suka dengan kamu itu, dimusuhinya kamu gara-gara kamu buang hajat suka bicara, nyanyi kah apa gitu, dalam WC sambil mandi, sambil bernyanyi, sambil apakah bicara. Nah itu bisa menjadikan dia dibenci orang. Orang gak suka dengan dia. Dan ada sifat mahabbah di hati dia nanti. Dan membunuh kutu. Ikutin semuanya. Dan membunuh kutu akan mewariskan syaitan bermalam di rumahnya selama 40 hari. Dan syaitan itu tugasnya melupakan orang yang punya rumah dari mengingat Allah. Betul. Tek dimatiin kutunya di kepalanya sambil ketika buang hajat. Dan menutup mata akan mewariskan sifat munafik. Yaitu yang pembohong, yang suka ngakal-ngakalin, berjanji, suka ingkar, dikasih amanah, tidak mengerjakan secara benar, itu sifat munafik. Kenapa? Waktu buang hajat, mengantuk sambil tidur di WC. Apa ini? Bukan kami sambil nutup mata. Itu dia mewarisi sifat munafik. Itu orangnya apa? Tidak bisa dipercaya. Dikasih tugas, dikasih amanah, nggak tuntas mengerjakan tugas tadi. Dan mengeluarkan lidah serta meletakkan kepala di antara kedua tangannya akan mewariskan keras hati dan tidak ada rasa pemalu dan bisa mewariskan penyakit campak atau kusta. Gimana Faiz? Coba kamu tontonkan. Coba kamu duduk buang hajat gimana? Duduk kayak buang hajat. Baru gini tanganmu. Kayak kamu sering begitu kan? Coba gini tontonkan. Itu. Buang hajat sambil begitu, karena tangan menang. Gitu coba gini. Biar dilihat. Itu. Ini kalau yang sempat begini apa? Bisa menyebabkan apa tadi? Keras hati, susah dinasehatin, apalagi tidak ada rasa pemalu, tidak ada rasa malunya, apalagi bisa kena penyakit korengan apa semuanya itu gara-gara begitu. Paham kira-kira? Dan bersandar. Ikutin semuanya. Dan bersandar. Ketika buang hajat akan mewariskan hilangnya beningnya air muka. Artinya mukanya itu kusam dulu. Kusam. Ya, ganteng tapi kusam. Apalagi sudah hitam, jorok, kusam lagi. Dekil ceritanya. Tidak ada air mukanya. Dan menjadikan perutnya buncit. Besar ya.
Terakhir, dan melempar batu Dan melempar batu. istinja Istinja. atau tisu Atau tisu. ke tempat kotoran Tempat kotoran. yang telah keluar. Yang telah keluar. Nah, habis pakai tisu dibuang lagi ke dalam klosetnya. Apa nanti sebabnya? Akan mewariskan Akan mewariskan banyaknya keinginan banyaknya keinginan dan angan-angan. dan angan-angan. Suka menghayal. Orangnya suka Menghayal. menghayal, kepingin ini, kepingin, tapi nggak punya kemampuan. Ibarat kata pepatah, ganal pasak daripada tiang. Besar keinginan tapi kemampuan nggak ada. Nah, itu apa dari sebabnya? Orangnya suka. Nah, penyebabnya apa tadi? Ketika buang hajat, dia buang Lempar tisu. tisu atau batu istinja atau tisu tadi ke lubang kloset itu. Nah, paham kira-kira? Baik. Jadi jangan dilakukan perbuatan-perbuatan tadi ya. Salah satunya bicara, jangan, ingatin ya. Nah, nggak boleh makan, nggak boleh minum sambil buang hajat, itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, cukup sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab.